Ya, salah satu ujian, banyak ujian yang Allah turunkan kepada manusia. Entah itu ujian berupa miskin harta, yang lebih parah apa? Miskin ilmu agama meskipun kaya harta. Jangan kira uang yang dimiliki oleh sebagian orang miliaran atau disebut sampai crazy rich dan apa itu istilahnya itu ya. Kalau orang itu jauh dari ilmu agama, tidak mengenal akidah yang benar, keyakinan yang lurus, maka semua hartanya itu akan sia-sia belaka. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggunakan hartanya menjadi sebab atau penyebab dia mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang yang alim, yang bisa menggunakan hartanya untuk akhirat dia. Bukan justru dia yang disibukkan cari harta sehingga lalai dari kehidupan akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'mal malus salih lirrajulis salih." Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu tahu harta yang dia miliki itu dikemanakan, itu dia tahu. Sehingga dia bisa mendapatkan ridha Allah melalui apa? Harta yang dia miliki. Tapi coba tengok orang ya gila harta, mabuk oleh harta. Semua yang ada dalam pikirannya, bagaimana hari ini saya mendapatkan target yang minimal sudah saya tentukan. Sehingga wal'iyadzubillah sebagian orang mengorbankan sholat wajib. Tidak peduli dengan mempelajari ilmu agama yang wajib dipelajarinya, yang mana termasuk fardu ain. Siapapun di antara kita yang datang kemari, entah itu karena dengar kemudian ikut-ikutan, atau kadang semangatnya pasang surut, maka kawan-kawan yang lain jangan sampai membiarkan kawannya itu berlarut-larut dalam hal seperti itu. Ketika kita lihat kawan kita entah itu sibuk dengan perkara yang melalaikan dia dari murojaah ilmu agama. Rungokno li do rungokno. Jadi ketika ada kawannya yang lalai, kawan yang lain jangan membiarkan kawannya itu larut dalam kelalaiannya. Oh iya, ini juga penyakitnya. Penyakitnya wong nuntut ilmu itu diantaranya itu disibukkan dengan perkara yang dia sendiri pun nggak pasti bisa sampai melakukannya atau tidak. Lu temenan lo ini. Loh, apa ini? Loh, sejaknya sudah. Oh, saya setuju. Nggak pasti, yang pasti itu mati. Yang pasti itu mati. Makanya ingat-ingat perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah. Apa dawuhnya beliau? Apa perkataan beliau? Ridallah ghayatun la tutrak. Ambu jong, ambu lu. Up. Ridallah ghayatun la tutrak. Tulis. Ya bentar dulu. Ridallah, ridho itu tulisannya pakai alif. Ridho. Setelah itu baru tulis lafzul jalalah Allah. Ridallahi ghayatun la tutrak. Natikam. Anda wajar.
Awalnya selesaikan dengan jelas. Jadi berzaki di kanjani berumah tahun sendiri. Tulis saja sebisanya ya. Nanti lihat punya kawannya. Cocokin sama kawannya yang tahu nulis bahasa Arab. Maknanya ridha Allah adalah tujuan yang tak bisa ditinggalkan. Ridha Allah adalah tujuan yang tidak bisa ditinggalkan. Waridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Sedangkan ridhonya manusia adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Tudrak ya, pakai dal. Nah, tudrak. Beda ya antara daroka dengan taroka. Tipis. Biar di grup tulisannya. Sudah dituliskan sama bapak kalian. Waridhan nas ghayatun la tudrak. Sedangkan ridha manusia itu tujuan yang tidak bisa dicapai, takkan bisa. Kenapa? Karena kebanyakan manusia Allah ciptakan untuk menjadi bahan bakar api neraka. Kebanyakan manusia dan jin Allah ciptakan dan Allah takdirkan dan Allah kehendaki mereka itu kebanyakannya kufur. Terbukti dalam firman Allah dalam surat As-Sajdah, Allah Ta'ala berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Lanjut. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Apa makna walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Maknanya, seandainya Allah berkehendak, niscaya Allah akan beri hidayah, petunjuk kepada setiap jiwa. Namun kenyataannya kita lihat, adakah setiap orang yang kita temui, adakah setiap orang yang kita tahu, baik melalui televisi ataupun secara tatap muka secara langsung, mereka semua beriman kepada Allah? Tidak. Maknanya Allah sudah tetapkan kebanyakan manusia itu kafir, jauh dari ilmu agama. Lihat aja perbandingannya orang yang betul-betul mempelajari ilmu agama yang pokok, mengamalkannya dengan ikhlas, ridho Allah yang dicarinya, bukan yang lain. Dibanding dengan sekian orang yang jauh dari ilmu agama, yang kerjaannya kalau kita tengok, duduk nongkrong, gitaran, sambil ngerokok, ngumpul sama cewek, hahaha hihihi, entah apa yang dibicarakan. Yang ada mungkin malah ngumpul dosa. Itu kalau seandainya dibiarkan secara terus-menerus dan tiap orang dari kita tidak ada upaya untuk menyadarkan mereka baik secara langsung ataupun secara sindiran, takutnya justru lebih banyak orang yang berbuat maksiat dibanding orang yang berbuat taat. Ketika penduduk suatu kaum, ingat, yang yang wajib untuk dilakukan itu bukan hanya mempelajari ilmu agama kemudian selesai.
Jangan seperti sebagian orang ketika kita melakukan amar ma'ruf, ngajak orang untuk kebaikan, ngajak sholat, ngajak belajar ilmu agama. Tapi di sisi yang lain mereka meninggalkan nahi mungkar. Meskipun nahi mungkar sendiri, kita harus tahu tata caranya bagaimana. Namun secara umum, namanya nahi mungkar itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah, bukan sunnah. Oh, ada dosen yang bilang, Pak, ada ya dosen, Ustaz, ada dosen yang bilang katanya nahi mungkar itu sunnah. Ya, berarti dari situ kalian bisa tahu, oh berarti dosen ini ngajinya belum hatam. Langsung bisa kita vonis, ngajinya belum hatam. Kurang jelas apa Nabi bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang tahu akan kemungkaran, kata Nabi, hendaklah merubahnya. Entah itu dengan tangannya, kekuasaan yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki. Fa illam yastati' fa bilisanihi, enggak mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaan, merubahnya dengan apa? Lisan. Kalian nampak kawan kalian berbuat maksiat, jangan diam. Kalian tahu itu maksiat, ingatkan dia dengan baik tentunya. Gak peduli mau kalian sesama perempuan, sesama laki-laki. Maksiat itu ketika kita melakukan sekali, apa kata Nabi? Di hati kita ada noktah hitam. Bayangin kalau tiap hari maksiat. Makanya kadang ketika kita jumpa orang, sebagian itu kita udah nasihatin secara baik-baik, gak ada kita bentak-bentak. Namun apa yang kita bilang ke dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Ya memang karena Allah sudah tutup hatinya. Nah kalau udah jumpa dengan macam orang seperti itu, tinggalkan, doakan saja semoga dia mendapat hidayah. Percuma kita ngomong sampai berbuih dan berbusa, tapi jumpa dengan orang yang berhati batu dan keras kepala seperti itu. Sebagian orang kadang keras kepala bukan karena dia bodoh, tahu dia salah, tapi gengsinya na'udzubillah, gengsi kali. Orang seperti inilah yang Nabi sabdakan, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas, termasuk maksiat. Ketika seseorang apa? Menolak kebenaran. Kebenaran sudah nyata di depan matanya. Kita sudah sampaikan, ini loh yang Nabi sabdakan, ini loh yang Allah firmankan, ini loh ijma' para ulama. Di kitab ini, imam ini yang menukilnya. Tapi karena dia, subhanallah, sebagian orang sudah jelas kebenaran di depannya, sudah nyata kebenaran di depan mata dia, tapi apa yang dia bilang? Sebentar, saya tanya ustadz saya dulu. Padahal orang mereka sendiri, masalah hadis Nabi, bukan hadis Nabi, masalah perkataan guru mereka, imam mereka, ya perbedaan supaya kita tahu. Perbedaan yang sangat jelas antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Wahabiyah. Kita menyucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Kalau orang-orang Wahabi, wal'iyadzubillah, tanpa malu, tanpa ragu, dengan percaya diri yang berlebihan dan sebetulnya itu jauh dari kebenaran, mereka menyifati Allah dengan sifat makhluk. Mereka mengatakan Allah semayam di atas arsy. Mereka mengatakan Allah ada di atas langit. Wal'iyadzubillah. Dengan demikian mereka telah mencaci Allah. Siapapun yang mencaci maki Allah, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama mujtahid akan kekufurannya. Jelas? Paham? Bisa dipahami ini semua?
Jadi perbedaan kita dengan mereka itu sangat jelas, garis merah yang memisahkan antara seorang Sunni dengan Wahabi. Kalau seorang Sunni menyucikan Allah dari sifat makhluk, kalau Wahabi mencaci Allah. Adakah sama antara dua golongan macam ini? Tidak. Orang yang menyucikan Allah dari sifat makhluk tentu berbeda dengan orang yang mencaci Allah. Kemungkaran yang paling mungkar yang harus kita kedepankan untuk diingkari adalah mengingkari kekufuran. Jadi kalau seandainya kita dengar kawan kita, tetangga yang nggak ada belajar agama dia, kemudian dia putar musik keras-keras jedal-jedul sampai telinga kita pekak dibuatnya, maka yang seperti itu jangan diingkari itunya dulu. Kita tanamkan dulu kepada dia. Datang baik-baik, assalamualaikum, boleh tolong kecilkan musiknya. Baru segitu kita pelan-pelan ngomong. Tahukah Anda bahwa Allah tidak menyerupai suatu apapun? Jangan lupa tata niat kita, hati kita. Itu Allah yang kita cari. Seandainya Allah takdirkan satu orang saja dapat hidayah melalui kita, masuk Islam gara-gara kita, apa yang Nabi sabdakan kepada Sayyidina Ali? Ya Ali, la'an aslamallahu bika rajulan wahidan khairun lak min humurin na'am. Wahai Ali, jika Allah takdirkan satu orang saja masuk Islam disebabkan engkau, melalui engkau, kata Nabi, itu jauh lebih baik dari kendaraan yang paling mahal. Kalau di zaman Nabi dulu, onta merah itu humurin na'am. Tapi kalau zaman sekarang, kalian lebih hafal mungkin. Nah, dari Alphard, Lamborghini, entah apa namanya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan keberadaan kalian di sini. Jangan disia-siakan, jangan sia-siakan waktu yang kalian miliki. Pergunakan betul untuk menimba ilmu agama. Karena kesempatan yang ada belum tentu bisa terulang kembali. Guru-guru kita telah mengingatkan bahwa sebaik-baik waktu yang kita miliki adalah ketika kita bisa menggunakannya untuk belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama atau mengingat dan menghafalnya. Makanya guru-guru kita menanamkan jargon atau moto kita. Apa bahasa kerennya tarekat kita? Ilm wa amal wa ta'lim. Itu tarekat Syekh Abdullah itu. Belajar ilmu agama dari para narasumber yang terpercaya, fiqh, amanah dalam menyampaikan ilmu agama. Satu lagi apa? Sanadnya bersambung sampai kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hal ini nggak boleh sampai kosong dari orang yang kita tuntut ilmu agama darinya. Satu saja kosong, tinggalkan guru yang seperti itu. Cari yang lengkap. Jangan sia-siakan umur kita mendengarkan ceramah si fulan dan si fulan yang kita sendiri nggak tahu sanadnya sampai nggak kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita sendiri nggak yakin, ini dia amanah nggak? Yang kita sendiri nggak yakin, dia ini terpercaya nggak? Fiqh atau tidak? Menurut kriteria yang para ulama telah sebutkan. Apalagi marak sekarang butuh fatwa agama, tinggal ketik apa hukum minum sambil berdiri. Diketik, browsing di internet, keluar semua lengkap dengan hadis-hadisnya sama kitabnya, juz berapa, halaman berapa, karangan mana, cetakan mana, tahun berapa.
Orang kalau nggak talaki, dengan sangat mudah dia akan mengatakan, lihatlah di buku ini. Atau justru sebagian orang malah tanpa ragu, tanpa malu mengatakan, itu saya dapat di internet. Ceramah khutbah Jumat, sebagian orang itu yang mereka cari. Dicarinya umpama apa, diminta tema apa, ketik di internet, di HP dia, dapat temanya cocok sama apa dia, langsung di print, itu yang dia sampaikan. Orang seperti ini, apa ya bisa kita ambil ilmu agama darinya? Meskipun dia menyebutkan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang dia sampaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui haliyah beliau sangat jelas, sangat gamblang bahwa beliau sendiri memiliki guru. Siapa guru beliau? Sayyidina Jibril alaihissalam. Sayyidina Jibril alaihissalam dapat wahyu dari Allah. Para sahabat dari Nabi, at-tabi'un, ulama tabi'in, dapat mana? Dari mana ilmu agama? Para sahabat atau sesama ulama tabi'in. Begitu seterusnya sampai kepada kita. Dengan silsilah yang betul-betul terjaga. Apalagi Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Seorang alim yang pakar bukan hanya dalam ilmu hadis, tapi juga ilmu fiqih. Bukan hanya 4 mazhab, tapi di luar 4 mazhab pun beliau bisa memberikan fatwa. Beliau hafal kutubus sittah. Tahu kutubus sittah? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi. Kitab Sunan itu semua. Itu seperti kita hafal berapa? Jari jemari kita. Kebayang bagaimana kuatnya hafalan beliau? Sehingga tidak heran ketika beliau ngajar dari kitab Sahih Bukhari, murid-murid beliau itu pakai kitab semua, beliau duduk ngapain kitab, kemudian suruh baca, ulang iqra. Dibacanya, kemudian Syekh mengatakan di sini ada yang kurang, tambahin dari hafalan beliau. Murid-muridnya pakai kitab dari cetakan yang berbeda, bukan satu cetakan sama. Memang mungkin sebagian kita yang ingat hadis, saat bukannya Nabi juga bersabda kullu syai'in biqadar hatta al-'ajz wal kais. Segala sesuatu itu yang terjadi di dunia ini itu sudah Allah takdirkan, hatta kecerdasan seseorang dan kepandaian. Kan Syekh dapat takdir yang enak menurut kita. Betul memang. Tapi tidak mustahil di antara kita bisa menghafal sekian ribu hadis lengkap dengan sanadnya. Hanya saja itu tergantung kepada himmah kita masing-masing, spirit, semangat kita masing-masing. Kalau seandainya mental kita mental kuku atau angkat-angkat tai ayam, ya nggak akan berhasil. Makanya fokus betul-betul dalam mempelajari ilmu agama itu nggak ada tawar menawar. Kalau kalian sebagai mahasiswa atau siswa, silakan dibagi waktunya. Tapi jangan pula sampai membuat kalian lalai dari murojaah ilmu agama yang sudah kalian pelajari. Sahamah beda dengan tempat lain. Kita diajarkan untuk bukan hanya belajar ilmu agama, tapi juga menghafalnya. Betul-betul memahami secara utuh. Makanya fokus ketika belajar itu harga mati.
lillahi ta'ala harga mati. Karena kalau tidak, susah kita bisa menerima ilmu agama yang kita serap, memahami secara utuh ilmu agama yang kita dengar. Dan itu semua membutuhkan tekad yang kuat, betul-betul semangat dan pantang mundur. Bukan hanya mendapat target, bukan hanya kita harus menyelesaikan target selesai kuliah atau selesai sekolah dengan predikat cum laude atau peringkat 1 SMA. Tidak, harus lebih dari itu. Dan harus kita utamakan ilmu agama kita dulu. Mukhtasar, harusnya tiap orang dari kita hafal dari kulit ke kulit, bukan hanya kulitnya aja yang kita hafal. Dari muqaddimah sampai bab taubat terakhir itu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tahap yang tulis terakhir itu. Allahu a'lam. Adapun lanjutan dari perkataan Imam Syafi'i tadi, adrik ma la tutrok atau ma la yutrok, dapatkanlah, berusahalah untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa kau tinggalkan, yang tidak boleh kau tinggalkan. Apa yang tidak boleh kita tinggalkan? Perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i tadi apa? Ridha Allah. Kalau cuma sholat sedangkan imannya nggak jelas, mana bisa dikatakan mendapat ridha Allah? Watruk ma la yudrok, dan tinggalkan apa yang tidak bisa diraih. Apa yang tidak bisa diraih? Ridho manusia. Kalau itu kita jadikan kaidah prinsip dalam hidup kita, mudah kita menjalani hidup. Kenapa? Dasarnya apa? Ya ilmu agama. Seandainya pun orang satu kampung benci sama kita disebabkan kita selalu amar ma'ruf nahi mungkar, biarlah keadaan itu seperti itu. Kenapa? Karena ridho Allah yang kita cari, bukan ridho manusia. Seandainya wal'iyadzubillah sampai kedua orang tua kita membenci kita setengah mati karena kita memperjuangkan akidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu ridha Allah lebih baik dan jauh lebih baik, karena itu yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah. Namun tetap kita mendoakan semua keluarga kita dan kedua orang tua kita masing-masing yang masih hidup untuk wafat dalam husnul khatimah, karena itu merupakan impian setiap anak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sejahat apapun orang tua kita, sebejat apapun orang tua kita, mereka tetap orang tua kita. Kewajiban kita, sebagaimana kita ingin diingatkan dengan baik-baik, maka kita ingatkan secara baik-baik, terlepas dari mereka terima atau tidak. Kalau seandainya sudah kita ingatkan kok tidak terima juga, maka senjata terakhir. Apa senjata terakhir? Tahajud rajin-rajin, di situ kita doa. Kita doakan mereka mendapat hidayah dan wafat dalam husnul khatimah. Terlebih guru-guru kita, karena sebab mereka kita Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk. Kita diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, Nabi pernah bersabda, dan saya rasa tiap orang dari kita pernah mendengarnya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah akan memberinya pemahaman terhadap agama Islam ini.
Berbahagialah kalian jika kalian bisa memahami ilmu agama yang kalian pelajari di sini. Dan itu butuh apa? Kalian kerahkan tenaga pikiran kalian. Bukan hanya duduk ngobrol ke sana kemari, TP-TP. Tahu kan TP-TP? Yang sebagian ada yang belum tahu. Tebar pesona. Yang itu nampak santriwati, macam dah ada sengatan apa di situ dalam hati dia. Ya, santriwati. Nah, santriwati juga begitu nampak santriwan. Kalian kalau emang sudah Allah takdirkan menikah satu sama lain, nggak usah bingung. Maka tadi saya singgung, nggak usah dibingungkan atau rusak fokus, pecah fokus disebabkan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu pasti terjadi atau tidak. Silahkan kalian suka sama seseorang, secantik apapun, sekaya apapun, wow apapun di mata kalian, seganteng apapun di mata kalian. Namun jika takdir kalian tidak menikahinya, atau begitu menikah langsung malaikat maut datang mencabut nyawa kalian, Allahu a'lam, siapa yang tahu? Iya Pak ya? Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu wala'iyadzubillah setelah kita selesai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, tiba-tiba satu orang geblak. Atau setengah dari kita geblak semua. Entah itu turu atau mati. Allahu a'lam. Nggak ada yang tahu. Makanya selalu kita ingat apa yang Nabi sabdakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal demi kehidupan setelah mati. Jelas? Bisa dipahami? Ini penyakit di antara penuntut ilmu. Dari sekian penyakit, ketika gurunya menjelaskan sibuk sama kawan. Kalau saya jadi guru kalian, apa yang ada di depan mata saya lempar ke kepalanya. Duh temenan, kurang ajar itu nih. Gurunya udah berusaha meluangkan waktu, pikiran, tenaga, mikir kayak mana murid ini bisa membantu dakwah ahli sunnah wal jamaah, tapi dia justru menyanyiakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Itu belum diutus ke minimal ke tempat di mana dia lahir, mengajarkan kebaikan. Ya, diingat-ingat apa yang Nabi sabdakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang berhasil bisa menundukkan hawa nafsunya dan beramal demi kehidupan setelah kematian. Beramal demi kehidupan setelah kematian itu tidak akan terwujud kalau kita bodoh terhadap ilmu agama yang pokok. Maka ketahuilah apa yang fardu, kedepankan itu, dan jangan lalai dengan perkara yang sunnah. Ketika yang fardu sudah kita tunaikan, maka manfaatkan waktu, tambah sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan dengan niatan tiada lain ridha Allah. Allah Ta'ala a'lam. Saya kembalikan kepada Ustaz kalian, Ustazuna Al-Karim Mastur Abu Ibrahim. Kita tahlil salawat dan doa. Nanti beliau diteruskan bagaimana saya serahkan. Yuk sama-sama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا بحسن الختام.